Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime berjudul Chainsaw Man. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan masa lalu Power yang hidup liar di alam bebas, di mana ia dengan brutal membunuh dan memakan hewan yang telah ia temui. Mulai dari seekor burung, sapi, bahkan hingga binatang buas seperti beruang pun juga menjadi santapannya. Dengan menjalani kehidupannya yang begitu liar, Power ditemani kucing kesayangannya yang bernama Nyako. Hingga akhirnya datanglah iblis kelelawar yang menculik Nyako, di mana ia mengancam akan membunuh Nyako jika Power tak membawakan darah manusia. Power yang mendengar itu pun langsung berlari menuju ke kota untuk mencari darah manusia. Di perjalanan, Power merasa bingung dengan dirinya sendiri yang rela melakukan apapun demi seekor kucing. Power pun bertanya-tanya mengapa dirinya berlari dan mencari manusia hanya untuk menyelamatkan Nyako. Ia pun merasa bahwa semua yang dilakukannya hanyalah alasan yang bodoh, di mana Power teringat bahwa ia sangat menyukai darah, baik dari rasa, aroma maupun dari perasaan akan kematian. Namun semenjak hidup dengan Nyako, Power baru menyadari bahwa ia juga menyukai kehangatan. Lalu saat tersadar dari pingsannya, Power melihat Denji yang ada di sana. Power yang menyadari bahwa ia telah dimakan oleh iblis kelelawar pun menanyakan kepada Denji mengapa ia menyelamatkannya, padahal sebelumnya ia telah mencoba membunuhnya. Denji pun menjawab dengan menunjuk opai Power dan menggerakkan tangannya seolah-olah ingin meremasnya. Power yang mengerti maksud Denji pun mengatakan bahwa itu adalah alasan yang bodoh. Namun Power langsung meminta maaf kepada Denji karena telah membohonginya. Power juga memperbolehkan Denji untuk meremas-remas opainya karena telah menyelamatkan Nyako. Denji yang mendengar itu pun kegirangan. Namun tiba-tiba tangan Denji terputus begitu saja tanpa tahu penyebabnya. Denji yang melihat itu pun langsung teriak kesakitan, di mana ternyata yang menyerang Denji adalah iblis lintah. Denji pun menanyakan kepada Power apakah ia bisa bergerak. Namun Power mengatakan bahwa ia tak bisa bergerak sama sekali, dan menyuruh Denji untuk membawa Nyako pergi dari sana. Denji yang mendengar itu pun memutuskan untuk melawan iblis tersebut. Namun Denji yang kekurangan darah pun membuat mode iblisnya tak bisa sempurna, di mana gergajinya hanya muncul sedikit di bagian kepalanya. Iblis lintah yang melihat itu pun langsung marah, di mana iblis kelelawar yang dibunuh Denji adalah pacarnya. Namun saat iblis lintah melihat wajah Denji lebih dekat, tiba-tiba iblis lintah itu berubah pikiran, di mana ia akan membiarkan Denji pergi dari sana karena menurutnya Denji adalah tipenya. Denji yang mendengar itu pun menanyakan bagaimana dengan orang yang ada di belakangnya. Iblis lintah itu pun langsung menjawab bahwa ia akan membunuhnya. Denji yang mendengar jawaban iblis lintah itu pun langsung bersiap untuk bertarung, dan pertarungan mereka pun dimulai. Iblis lintah yang dengan mudah membuat Denji kewalahan pun tak percaya bahwa iblis kelelawar telah dikalahkan oleh Denji, di mana mereka berdua mempunyai impian untuk memakan semua manusia. Meskipun impiannya terdengar gila, namun ia merasa impian itu sangatlah mulia dan romantis. Dan sekarang impian itu telah hancur karena Denji telah membunuh iblis kelelawar. Meskipun iblis lintah sempat tak ingin membunuh Denji karena ia adalah tipenya, namun sekarang ia sudah sangat ingin membunuh Denji. Denji yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia tak ingin mati sebelum meremas-remas opai cewek. Iblis lintah yang mendengar itu pun merasa kasihan kepada iblis kelelawar yang dibunuh oleh orang yang mempunyai impian konyol seperti Denji. Denji yang mendengar itu pun langsung teringat dengan orang-orang yang telah meremehkan impiannya, dan langsung menyerang iblis lintah tersebut. Setelah berhasil melukai iblis lintah itu, Denji pun mengajaknya untuk beradu impian, di mana jika Denji berhasil membunuhnya, maka impian iblis tersebut lebih rendah daripada impiannya yang ingin meremas-remas opai cewek. Iblis lintah yang mendengar itu pun menyetujuinya, dan mereka pun saling jual beli serangan, hingga akhirnya Denji berhasil mendaratkan gergajinya di kepala iblis tersebut. Namun dengan waktu bersamaan, iblis lintah itu juga berhasil menusuk Denji dengan lidahnya. Lalu saat iblis lintah itu ingin memakan Denji, tiba-tiba Hayakawa datang ke sana.
dan langsung membunuh iblis lintah itu dengan menggunakan iblisnya. Kong. 飲み込んでいい? よし。 Setelah berhasil mengalahkan iblis lintah itu, Hayakawa yang datang dengan timnya pun menyuruh 2 orang baru untuk mengevakuasi orang-orang yang masih selamat. Dan ia juga menyuruh cewek yang bernama Himeno untuk mengawasi keberadaan iblis lainnya. Lalu Hayakawa pun mengatakan bahwa ada banyak hal yang ingin ia tanyakan kepada Power dan Denji. Namun sebelum melakukannya, Hayakawa menyuruh rekannya untuk mengantarkan mereka serta Nyako ke rumah sakit terlebih dahulu. Setelah Denji tersadar, ia pun diberitahu Hayakawa bahwa tangannya berhasil ia temukan. Dan Hayakawa juga mengatakan bahwa Denji sangatlah mirip dengan iblis. Denji yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia juga melihat Hayakawa yang seperti bersahabat dengan iblis. Hayakawa pun menjelaskan kepada Denji bahwa sebagai pemburu iblis sudah sewajarnya jika ia membuat kontrak dengan iblis, dimana dengan begitu ia bisa melawan mereka. Hayakawa yang membuat kontrak dengan iblis rubah pun harus membayar kekuatannya dengan mempersembahkan sedikit tubuhnya sebagai makanannya. Dan kali ini Hayakawa mengorbankan kulitnya. Hayakawa juga memberitahu Denji bahwa iblis memang selalu menginginkan manusia untuk mati. Dan itu juga berlaku untuk para manusia iblis. Denji pun menanggapi perkataan Hayakawa bahwa Power adalah gadis yang baik. Hayakawa yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia melihat Denji dan Power saat patroli dari kamera pengawasan, di mana ia menemukan bekas darah Denji yang diduga berada di sarang iblis kelelawar. Hayakawa pun beranggapan bahwa Power telah mencoba membunuh Denji. Namun Denji yang mendengar itu pun tak menjawabnya. Hayakawa pun mengatakan jika ia menyelidiki lebih jauh dan melaporkan hal itu kepada atasan, maka Denji dan Power akan dikeluarkan dari pemburu iblis. Namun karena mengingat ada orang yang mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan oleh Denji pun membuat Hayakawa memutuskan untuk membiarkan kejadian tersebut. Dengan syarat Denji harus menuruti perkataannya. Di mana menurut Hayakawa Denji adalah orang yang masih bocah dan bodoh. Dengan menuruti perkataannya maka kehidupan Denji akan terus seperti biasanya. Denji yang mendengar itu pun tak langsung menjawabnya, di mana ia mengatakan meskipun impiannya tak sebesar yang lain, namun ia akan melakukan tugasnya dengan serius seperti Hayakawa dan yang lainnya. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana. Lalu setelah keluar dari ruangan Denji, Power yang merasa tak bersalah pun meminta Hayakawa untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya. Himeno yang juga ada di sana pun menanyakan apakah ini tidak apa-apa. Di mana jika Power membunuh seseorang maka Hayakawa lah yang akan bertanggung jawab karena membiarkan Power tetap hidup. Hayakawa pun melepaskan borgol yang ada di tangan Power sembari memperingatinya, di mana pemburu iblis akan selalu memanfaatkan iblis maupun manusia iblis jika mereka masih berguna. Dan ia juga mengatakan tak berniat untuk berteman dengan mereka. Di malam harinya Hayakawa menemui Makima untuk melaporkan kejadian Denji dan Power, di mana Makima yang mengetahui Denji dan Power yang menentang peraturan pun ingin menghukumnya. Namun Hayakawa langsung membela mereka berdua, yang dikarenakan kejadian tersebut tak ada korban sama sekali. Dan orang-orang juga mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan oleh Denji. Makima yang mendengar itu pun mengurungkan niatnya untuk menghukum mereka berdua. Ia juga mengatakan kepada Hayakawa bahwa pemikirannya sedikit lebih tenang setelah tinggal bersama Denji. Lalu setelah beberapa hari Denji pun akhirnya sembuh dan kembali tinggal bersama dengan Hayakawa. Namun tanpa terduga tiba-tiba Power datang ke sana dengan membawa barang-barangnya. Hayakawa dan Denji yang melihat itu pun terkejut. Lalu Hayakawa pun menelpon Makima untuk menanyakan mengapa Power datang ke rumahnya. Makima pun menjawab bahwa ia ingin Hayakawa bisa mengawasi Power dan Denji. Hayakawa pun sempat protes kepada Makima. Namun setelah Makima mengatakan bahwa Hayakawa lah rekan yang ia percaya pun langsung membuat Hayakawa luluh seketika. Setelah Power bergabung dengan mereka, ia pun langsung membuat kekacauan di sana. Di mana dari membuang makanan, tak ingin mandi, serta tak menyiram setelah boker di toilet. Hingga akhirnya Denji lah yang harus membersihkan toilet tersebut. Lalu ketika melihat Denji yang sedang membersihkan toilet, Power pun menghampiri Denji dan akan menepati janjinya, di mana ia menunjuk opainya serta gerakan tangan yang meremas-remas. Power pun memperbolehkan Denji untuk meremas opainya untuk menepati janjinya. Denji yang awalnya kesal kepada Power pun langsung luluh seketika. Ia juga menganggap Power sebagai malaikat karena telah mewujudkan impiannya. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.